Kerusakan ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir adalah contoh nyata dari degradasi lingkungan yang serius dan mendesak untuk kita perhatikan. Karena penebangan ilegal hutan mangrove di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang merupakan bagian dari paru-paru dunia, kondisinya kini cukup memprihatinkan. Hal itu diduga akibat ulah perusahaan pemegang HPH di wilayah itu yang melakukan penebangan di wilayah zona pelindung. Penebangan tersebut mengakibatkan kawasan mangrove di Bintuni yang merupakan paru-paru dunia itu hancur. Sedikitnya luas kehancuran hutan mangrove di wilayah itu diperkirakan hampir 5 kali luas lapangan sepak bola. 700 hektar lahan mangrove di Kecamatan Randan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, rusak akibat aksi sindikat pembalakan hutan. Pembalakan hutan mangrove ini akhirnya diungkap personel Polda Sumut. 2 orang pelaku diamankan. Dalam aksinya, pelaku mengolah batang kayu mangrove menjadi arang dan dijual ke pasar luar negeri. Bayangkan, paru-paru biru bumi kita sedang terancam. Pemicu utamanya seringkali adalah pembukaan lahan secara ilegal, seperti yang terjadi demi kepentingan pertambakan udang yang tidak berkelanjutan. Tindakan ini secara langsung menghilangkan fungsi vital hutan bakau sebagai pelindung alami garis pantai. Kita harus memahami bahwa hilangnya mangrove bukan sekedar hilangnya pohon, tapi hilangnya sistem penyangga kehidupan yang sangat penting. Dampak dari kerusakan ini sangat luas dan menyentuh kehidupan kita secara langsung. Sisi ekologis, hilangnya mangrove berarti peningkatan risiko banjir rob yang melanda pemukiman. Luapan air laut dan ditambah dengan kebocoran tanggul Muara Baru membuat pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru hingga Kamis malam ini masih terendam air rob. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm ini membuat sejumlah karyawan yang bekerja di kawasan pelabuhan terjebak akibat akses jalannya terendam. Percepatan erosi garis pantai karena tidak ada lagi akar yang menahan tanah dan kehancuran habitat alami. Akibatnya terjadi penurunan drastis populasi ikan dan udang. Secara sosial ini berarti hilangnya mata pencaharian utama masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Kerusakan lingkungan selalu berujung pada kerugian ekonomi dan juga sosial yang masif. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi masalah kompleks ini? Disinilah teknik mesin memegang peran krusial dalam mencari solusi. Insinyur teknik mesin bukan hanya membuat mesin pabrik, tapi juga perancang solusi lingkungan. Mereka dapat mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan. Misalnya sistem pengolahan limbah air tambak yang efisien untuk meminimalisir pencemaran ke laut. Sampai dengan saat ini, banyak wilayah di Indonesia yang mengalami masalah sanitasi. Salah satunya pengolahan air limbah dan lumpur tinja yang belum terintegrasi. Guna mengintegrasikan pengolahan air limbah dan lumpur tinja, Balitbang Kementerian PUPR mengembangkan teknologi SPALT. SPALT merupakan teknologi pengolahan air limbah domestik skala komunal yang diharapkan dapat memenuhi standar baku mutu. Teknologi SPALT memiliki 2 tipe. Sistem 1 terdiri dari beberapa unit pengolahan untuk memproses air limbah dan tinja dalam satu aliran. Sedangkan sistem 2 berfungsi untuk mengolah air limbah dan tinja secara terpisah. Teknologi ini sangat efisien karena menghasilkan olahan yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seluruh komponen SPALT tersedia di dalam negeri dan mudah diperoleh. Teknologi SPALT merupakan solusi pemenuhan sanitasi sehat dan multi manfaat untuk masyarakat Indonesia. Karena kesehatan adalah kebutuhan kita semua. Selain itu, teknik mesin juga berperan dalam upaya rehabilitasi. Insinyur dapat merancang alat, membantu penanaman mangrove yang inovatif seperti drone penyebar benih yang dioptimalkan untuk mempercepat upaya penanaman kembali ke lahan yang luas. Dengan memadukan ilmu teknik mesin dan konservatif, kita bisa memastikan pemulihan ekologis berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan. Kerusakan itu nyata, tapi solusinya juga ada. Ini adalah ajakan bagi kita semua untuk melihat bahwa teknologi dan konservasi harus berjalan beriringan demi masa depan ekosistem kita. Penting untuk
sadari bahwa kerusakan lingkungan ini adalah tindakan yang melanggar hukum. Tindakan kerusakan ekosistem dapat dikenakan sanksi pidana berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa denda hingga miliaran rupiah dan hukuman penjara. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Hukum ada untuk menyamai bahwa alam kita terlindungi dan siapapun yang merusaknya akan menghadapi konsekuensi yang setimpal.